Selamat pagi sahabat Ragam, bagaimana kabar Anda? Semoga keceriaan senantiasa menyertai Anda sepanjang hari ini ya. Membuka aktivitas Anda di pagi hari, Ragam Indonesia hadir dengan serangkaian informasi unik dan menarik dari belahan bumi Nusantara. Kali ini kami berkesempatan mengunjungi salah satu provinsi di Indonesia Timur, yakni Maluku. Nah, ada apa saja di Provinsi Maluku? Berikut informasi selengkapnya. Sahabat, Indonesia bagian timur memang sudah tersohor akan keindahan alamnya. Salah satunya di Provinsi Maluku. Provinsi yang memiliki julukan Bumi Raja-Raja ini menyimpan sejuta pesona yang wajib untuk Anda kunjungi. Salah satu yang terletak di Desa Morela, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Di sini Anda dapat menjumpai pantai yang indah dikenal dengan sebutan Pantai Lubang Buaya. Pantai Lubang Buaya atau ada juga menyebutnya Pantai Namanalu merupakan salah satu objek wisata yang sedang ramai dikunjungi oleh wisatawan. Untuk tiba di pantai ini, Anda harus menempuh perjalanan darat sekitar 1,5 hingga 2 jam dari kota Ambon. Anda tidak dipungut biaya untuk datang ke pantai ini. Namun, biasanya pengunjung yang datang memberi uang sukarela untuk petugas kebersihan. Sahabat, Pantai Lubang Buaya berbeda dengan pantai pada umumnya. Di sini Anda tidak akan menjumpai hamparan pasir yang ada hanya batu karang yang terdapat di pinggir pantai. Jika akhir pekan, pantai ini sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan. Mereka melakukan berbagai aktivitas, mulai dari berenang hingga menyelam. Anda juga bisa snorkeling tak jauh dari bibir pantai. Untuk tiba di salah satu titik snorkeling terbaik di sini, Anda harus menggunakan perahu. Masyarakat setempat menyebut titik snorkeling ini dengan sebutan ualang. Pastikan semua perlengkapan dipakai senyaman mungkin. Nah, setelah siap, saatnya hempaskan tubuh Anda ke dalam air. Kumpulan ikan-ikan pun langsung menyambut kedatangan Anda. Wow, indah ya sahabat Ragam. Airnya jernih dan tenang juga menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk datang ke sini. Keindahan Pantai Lubang Buaya wajib diabadikan dalam momen berfoto, karena di sini merupakan tempat yang pas untuk menyaksikan sang surya terbenam. Jadi jika ke Maluku, jangan lupa berwisata ke Pantai Lubang Buaya ya sahabat Ragam. Tak hanya pantai, wisata yang bisa Anda kunjungi ketika berada di Maluku. Kali ini kita akan mengunjungi Sungai Larike yang terletak di Desa Larike, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Di sini Anda akan menjumpai aliran sungai yang jernih dan dangkal dan juga dikelilingi oleh pepohonan rimbun. Tak hanya itu, yang istimewa dari Sungai Larike ini justru keberadaan belut raksasa alias sidat. Sidat atau masyarakat setempat menyebutnya dengan sebutan morea, merupakan kelompok ikan yang memiliki tubuh mirip ular. Sidat kebanyakan hidup di laut, namun ada juga yang hidup di air tawar. Sahabat, awal mula lokasi wisata ini dibuka untuk umum sejak 2004. Untuk masuk ke sini Anda tidak dikenakan tiket masuk. Nah, jika Anda ingin berkunjung ke Sungai Larike dan melihat dari dekat Morela, terlebih dulu Anda harus menemui pawangnya ya. Karena masyarakat percaya, hanya pawanglah yang bisa memanggil morea untuk keluar dari sarangnya yang berada di dalam gua batu. Biasanya pawang memanggil morea menggunakan ikan segar. Caranya dengan mengeluarkan darah ikan lalu dituangkan ke aliran sungai. Tak membutuhkan waktu lama, satu persatu morea pun keluar dari bebatuan. Sahabat, ukuran morea yang ada di sini memiliki diameter di atas 10 cm dan panjang rata-rata sekitar 1 meter. Besar ya sahabat Ragam. Morea ini juga sangat bersahabat kok. Anda bisa melihatnya dari dekat, bahkan Anda juga bisa memegangnya. Namun karena memiliki permukaan kulit yang berlendir sehingga cukup sulit untuk memegangnya. Ketika ingin memegangnya harus tetap berhati-hati ya, karena morea kerap menggigit jika dirinya merasa terganggu. Morea-morea raksasa ini sangat dijaga oleh masyarakat setempat. Aturan adat pun melarang siapa saja untuk mengambilnya. Sehingga keberadaan morea di sini tetap lestari, bahkan semakin bertambah. Saat ini morea yang ada di Sungai Larike mencapai ratusan ekor, sehingga ketika mereka berkumpul menjadi daya tarik tersendiri. Sahabat, keunikan Sungai Larike dengan keberadaan morea ini sudah tersohor hingga ke luar negeri. Sehingga tak jarang banyak wisatawan yang datang, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Sahabat, tak hanya pantai dan sungai, kali ini kita akan mengunjungi wisata air panas yang ada di Maluku. Terletak di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, pemandian air panas ini menjadi salah satu tujuan favorit masyarakat untuk berwisata. Berendam adalah aktivitas wajib di sini.
karena diyakini bisa menghilangkan rasa lelah dan membuat badan merasa segar kembali. Selain itu, air panas yang ada di kolam pemandian ini dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit seperti rematik hingga penyakit kulit. Oleh sebab itu, banyak wisatawan yang datang ke lokasi wisata ini. Untuk tiba di sini, Anda harus menempuh perjalanan sekitar 30 km dari kota Ambon atau sekitar 1 jam perjalanan darat. Sahabat, setibanya di pemandian air panas Tulehu, ada beberapa tempat pemandian. Anda bisa sesuka hati memilih yang mana. Setiap pemandian menawarkan beberapa kolam besar air panas. Setiap kolam memiliki suhu yang berbeda, mulai dari 30 hingga 40 derajat Celcius ada di sini. Sahabat, cukup membayar Rp5.000. Anda bisa sesuka hati menikmati hangatnya berendam air panas. Pemandian air panas ini buka 24 jam. Kebanyakan pengunjung datang pada waktu malam hari. Sehingga waktu siang seperti ini hanya segelintir pengunjung yang terlihat sedang asyik menikmati hangatnya air panas yang berasal dari gunung yang ada di desa Tulehu ini. Sahabat, meski pengelolaan tempat wisata air panas ini belum maksimal, namun dijamin Anda akan merasakan tenang dan nyaman karena asrinya hutan di sekitar pemandian. Singgah dan nikmati pemandian air panas Tulehu jika Anda berada di Maluku. Sahabat Ragam, mungkin sebagian besar dari Anda beranggapan bahwa kudapan khas Maluku selalu berbahan dasar sagu. Provinsi dengan julukan 1000 pulau ini ternyata memiliki aneka jenis kudapan khas yang variatif dan unik. Berikut informasi selengkapnya. Nah, olahan yang akan kita intip pembuatannya yang pertama yaitu kue lumpur pala. Sahabat, kue lumpur pala merupakan salah satu kreasi masyarakat yang ada di Dusun Erlo. Karena banyaknya buah pala di kampung ini, maka masyarakat pun berkreasi untuk membuat kue lumpur pala ini. Sepintas mirip dengan kue dorayaki ya sahabat, berbentuk bulat dengan berwarna agak kecoklatan. Namun soal rasa tentu berbeda. Tiap gigitan kue lumpur pala ini, rasa buah palanya cukup mendominasi rasa kue ini. Namun rasa asam pada buah pala berkurang karena telah bercampur dengan beberapa bahan lain. Sahabat, untuk membuat kue lumpur pala ada beberapa bahan yang dibutuhkan. Nah, setelah semua bahan siap, sekarang saatnya proses pembuatan. Pertama-tama kupas terlebih dulu buah palanya. Sekarang saatnya memarut buah pala satu persatu hingga menghasilkan remahan buah pala. Selanjutnya diperas agar keluar sari buah palanya, pisahkan air dengan hasil perasan palanya. Proses inilah yang membuat rasa pala berkurang tingkat keasamannya. Sahabat, setelah itu hanya pala yang telah diperas yang akan digunakan sebagai campuran adonan. Campurkan perasan pala dengan terigu, gula pasir, susu kental manis, garam dan air, lalu aduk hingga semua bahan tercampur merata dan adonan menjadi agak kental. Setelah adonan jadi, sekarang saatnya panggang dengan menggunakan loyang berbentuk lingkaran. Sahabat, proses pemanggangan dilakukan di atas kompor dengan api sedang. Nah, sekarang saatnya menuangkan adonan ke dalam loyang lalu beri taburan kacang kenari pada bagian permukaannya. Masak kurang lebih sekitar 10 hingga 15 menit. Jangan lupa dibalik ya, agar kue matang merata seluruh bagiannya. Kalau sudah berwarna agak kecoklatan, ini tandanya kue telah matang. Kue lumpur pala pun siap disajikan. Sahabat, dinamakan kue lumpur karena adonan kue ini sebelum dipanggang memiliki bentuk dan warna yang mirip dengan lumpur. Kue yang dijual Rp1.000 untuk satu kuenya ini memiliki rasa yang manis dan ada rasa khas dari buah palanya. Teksturnya lembut dan rasanya yang khas, banyak diminati masyarakat. Selain itu, pala dipercaya akan kandungan gizi, salah satunya kaya akan kandungan vitamin seperti vitamin C, vitamin A, dan vitamin B1. Sehingga jika dikonsumsi akan bermanfaat untuk kesehatan tubuh Anda. Satu lagi kudapan yang bisa Anda nikmati di Maluku dikenal dengan sebutan kue Madonna. Kue ini memang memiliki nama yang cukup unik. Mengenai sejarah penamaan Madonna sendiri masih terdapat banyak versi. Salah satunya ada yang mengatakan karena kecantikan kue ini diibaratkan seperti Madonna. Kue bertekstur lembut ini memiliki perpaduan rasa yang unik karena terdiri dari beberapa lapisan kue. Pembuatannya pun terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama untuk lapisan bagian dalam, lalu dilanjutkan pembuatan untuk lapisan bagian luarnya.
Nah, bahan yang dibutuhkan untuk kedua lapisan kue ini diantaranya adalah kini saatnya membuat lapisan bagian dalamnya terlebih dahulu. Pisahkan telur antara putih dan kuningnya. Bagian kuning telur kita akan pakai untuk lapisan dalam, sementara putih telur akan kita pakai untuk lapisan luar. Campurkan dengan mentega, gula halus, dan tepung terigu. Lalu aduk menggunakan mixer kurang lebih selama 15 menit. Tuangkan adonan ke dalam loyang yang telah diolesi mentega, lalu panggang adonan selama 15 hingga 20 menit. Setelah matang, angkat dan keluarkan dari loyang. Sahabat, sekarang kita akan membuat kue bagian luarnya. Siapkan panci lalu masukkan gula pasir, bubuk agar, coklat bubuk, dan susu coklat. Tambahkan air sambil diaduk. Masak di atas kompor dengan api sedang sambil diaduk-aduk agar adonan tidak menggumpal. Diamkan adonan sebentar. Kini, kocok putih telur menggunakan mixer. Angkat adonan dari atas kompor lalu tuangkan hasil adonan putih telur ke dalam panci, aduk hingga merata. Setelah itu tuangkan adonan coklat ke dalam loyang, dilanjutkan dengan memasukkan kue yang telah kita buat tadi di atas adonan coklat tadi. Begitu seterusnya. Setelah semua adonan habis, saatnya memasukkan loyang ke dalam lemari pendingin. Tunggu sekitar 20 hingga 30 menit agar adonan mengeras. Setelah itu kue Madonna pun siap untuk disantap. Sahabat, kue yang berasal dari desa Batu Merah ini biasanya dijual per potong seharga Rp3.500. Sedangkan untuk satu loyangnya dijual seharga Rp175.000. Untuk memesannya Anda bisa langsung datang ke Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Kue yang kerap hadir ketika Ramadan tiba ini merupakan salah satu kue favorit masyarakat Ambon. Rasanya yang manis dan lezat akan semakin nikmat saat disantap dalam keadaan dingin. Yummy! Maluku tak hanya kaya akan pesona wisata alamnya, bumi raja-raja ini juga kaya akan nilai kebudayaannya. Ini dia bambu gila. Bambu gila yang memiliki nama asli Baramasueng merupakan permainan tradisional yang sudah ada sejak dulu kala. Permainan tradisional khas Maluku ini hanya menggunakan peralatan sederhana. Hanya bambu yang memiliki diameter sekitar 10 cm dan panjang sekitar 3 meter. Cara memainkannya juga sangat sederhana. Para pemain hanya memeluk dan menahan laju bambu yang bergerak melonjak sesuai kemauan sang pawang. Begitu seterusnya hingga para pemain merasa kelelahan. Sahabat, biasanya sang pawang bergerak sambil membawa bara yang masih mengeluarkan asap. Tak ketinggalan jahe pun ikut dimakan oleh sang pawang sebagai salah satu syarat permainan ini. Selain itu jumlah pemain maupun jumlah ruas pada bambu yang digunakan harus ganjil. Para pemain bambu biasanya menggunakan ikat kepala dan hanya mengenakan celana tanpa mengenakan baju. Bahkan tak jarang mereka bermain tanpa alas kaki. Sehingga tak jarang luka akibat gesekan pun sering dialami oleh para pemain bambu gila ini. Apalagi jika bambu sudah menggila, membuat gerakan yang sulit dikendalikan. Sahabat, jika sudah kelelahan, biasanya para pemain terjatuh akibat tidak kuat menahan gerakan bambunya. Namun, jika sang pawang sudah memegang bambunya lagi, maka bambu pun akan kembali normal seperti semula. Sahabat, awal mula permainan tradisional ini memang kental dengan aroma mistis. Namun saat ini bambu gila sudah menjadi salah satu kekayaan budaya di Maluku. Bahkan, permainan tradisional ini kerap dipertunjukkan pada acara penyambutan tamu pemerintahan maupun acara-acara kebudayaan. Jadi jika berkunjung ke Maluku, jangan lupa untuk menyaksikan permainan tradisional yang satu ini ya, sahabat Ragam.
Sahabat, satu lagi kebudayaan yang ada di Maluku, yaitu tari Cakalele. Ini merupakan tarian yang mengisahkan tentang perjuangan para pejuang Maluku pada masa penjajahan. Para penari biasanya menggunakan parang atau pedang dan salawaku atau perisai sebagai properti tariannya. Tak hanya itu, pakaian perang dan ikat kepala pun lengkap digunakan. Hal ini sesuai dengan perlengkapan perang para pejuang ketika itu. Sahabat, ketika masa penjajahan, tarian ini sering ditampilkan sebelum menuju medan perang maupun sepulang dari medan perang. Namun berbeda dengan saat ini, tari Cakalele kini hanya ditampilkan pada pementasan acara kebudayaan maupun penyambutan tamu. Sahabat, agar kebudayaan tetap lestari dan dikenal oleh kalangan pelajar, di Maluku khususnya kota Ambon, tari Cakalele menjadi salah satu pelajaran muatan lokal. Salah satunya seperti SMP Negeri 19 Kota Ambon ini. Anggotanya terdiri dari kelas 7 hingga kelas 9. Meski masih pelajar, gerakan tarian mereka seperti penari profesional ya sahabat ragam. Semangat para pejuang ketika perang pun tergambar dari gerakan mereka yang penuh semangat. Sahabat, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini. Tarian ini biasanya dipimpin oleh seorang penari yang berperan sebagai kapitan atau pemimpin, dan seorang yang menggunakan tombak yang menjadi lawan tandingnya. Mereka menari dengan gerakan yang khas mengikuti genderang musik pengiring. Biasanya tifa yang mengiringi para penari beraksi. Gerakan penari biasanya lebih didominasi oleh gerakan lincah para penari sambil memainkan parang dan salawaku. Lagi kebudayaan yang ada di Maluku dikenal dengan sebutan tahuri. Ini merupakan salah satu alat musik tradisional yang ada di Maluku. Sahabat, alat musik tiup khas Maluku ini terbuat dari kulit bia yang merupakan salah satu jenis kerang dengan bentuk menyerupai siput. Biasanya ukuran bia yang sering digunakan cukup besar. Rata-rata diameter kulitnya ini mencapai 20-30 cm. Untuk membuat tahuri terlebih dulu siapkan kulit bianya. Setelah itu bersihkan dengan menggunakan gergaji besi. Bersihkan semua permukaan kulit bia hingga kulit-kulit kasarnya hilang. Setelah itu buat lubang pada salah satu permukaan kulit. Caranya dengan memalu besi panjang pada kulit bia. Setelah lubangnya jadi, selanjutnya dikikir agar permukaan bagian tepi lubang lebih halus. Hal ini dilakukan agar ketika kita meniup tahuri, bibir kita tidak tergores. Nah, setelah lubangnya jadi, sekarang saatnya kita meniup kulit bia ini. Ini dilakukan untuk mengetahui nada apa yang kita dapatkan, karena setiap kulit bia memiliki nada yang berbeda. Sahabat, jika nada yang diinginkan belum didapat, biasanya kulit bia dipotong untuk selanjutnya ditiup kembali. Nah, setelah jadi, tahuri pun siap dimainkan dengan alat musik yang lain. Sahabat, alat musik ini biasanya dimainkan secara berkelompok agar tercipta nada yang harmonis. Pada saat pementasan biasanya tak hanya tahuri yang unjuk gigi, ada tifa dan juga suling yang ikut menambah semarak alunan nada. Sahabat, tim orkes tahuri ini berasal dari desa Hutumuri, Kecamatan Lei Timur Selatan, Kota Ambon. Kebanyakan anggotanya berusia remaja yang cinta kepada kesenian daerah. Orkes ini dipimpin oleh seorang konduktor yang juga merupakan pembuat tahuri, Domingus Paulus Horohorowu. Biasanya ketika pementasan, lagu daerah kerap dimainkan oleh anak-anak muda Maluku ini. Salah satunya yang berjudul Ayo Mama. Sahabat, kesenian tahuri mulai berkembang sekitar tahun 1958 dengan menggabungkan sejumlah alat musik tradisional Maluku lainnya. Jauh sebelum tahuri menjadi sebuah alat musik, pada awalnya tahuri digunakan untuk memanggil masyarakat agar berkumpul di balai pertemuan. Sahabat, masyarakat Maluku juga memiliki kreativitas tinggi dengan membuat kerajinan-kerajinan khas yang unik, seperti kerajinan sisik ikan ini. Kerajinan ini memanfaatkan limbah sisik ikan untuk dikreasikan menjadi barang bernilai jual. Beberapa produk bisa dibuat adalah berbagai jenis aksesoris mulai dari kalung, anting, dan tusuk konde. Tak hanya itu, ada juga pakaian yang dihias dengan menggunakan sisik ikan ini. Sahabat, kerajinan sisik ikan ini awal mulanya tercipta tanpa kesengajaan. Pada tahun 2004, seorang warga Ambon yang bernama Theodora Delima memiliki usaha makanan berbahan dasar ikan. Nah, melihat banyaknya sisik ikan yang terbuang, dosen di salah satu universitas negeri di Ambon ini menyadari bahwa sisik ikan mengandung logam berat yang akan mencemari lingkungan.
Hal inilah yang membuat ia memutar otak sehingga terciptalah aneka jenis kerajinan dari sisik ikan. Tak hanya berhenti sampai memasarkan hasil kerajinannya, ia pun menyalurkan ilmunya kepada masyarakat agar semua orang bisa membuat kerajinan sisik ikan ini. Sahabat, untuk membuatnya siapkan sisik ikan yang telah dibersihkan dan sudah dijemur hingga kering. Tak lupa juga siapkan jarum, benang, lem, tang, ring, jawat, dan lem tembak. Kini saatnya proses pembuatan. Kali ini kita akan membuat tusuk konde dan anting. Dibutuhkan ketelitian dalam proses pembuatannya. Untuk membuat tusuk konde, jahit sisik ikan dengan menggunakan benang hingga membentuk bunga. Setelah itu gabungkan dengan tusuk kondenya dengan cara dijahit lagi. Jadi deh tusuk konde sisik ikan. Sedangkan untuk membuat anting sisik ikan, terlebih dulu buat lubang pada tiap helai sisik. Selanjutnya masukkan sisik ikan kering dengan menggunakan tang. Setelah itu gabungkan tiap helai sisik ikan. Nah, tak membuat waktu lama, anting sisik ikan pun jadi dan siap untuk dipasarkan. Sahabat, pemasaran sisik ikan ini tidak hanya di dalam negeri, tapi sudah merambah ke pasar luar negeri. Kerajinan sisik ikan ini dibanderol mulai harga Rp25.000 hingga Rp1,5 juta. Untuk Anda yang ingin membelinya bisa langsung datang ke perumahan BTN Wayame, Ambon. Sahabat, tak hanya kerajinan sisik ikan, di Maluku ada juga kerajinan yang bisa Anda jadikan buah tangan ketika berkunjung ke Ambon Manise ini. Kali ini kita akan melihat pembuatan kerajinan berbahan dasar kerang mutiara. Kerajinan kerang mutiara ini merupakan kerajinan yang terbuat dari cangkang kerang mutiara. Di tangan masyarakat Ambon yang kreatif, mereka menyulap cangkang menjadi aneka kerajinan yang cantik. Salah satunya aneka bentuk hiasan dinding mulai dari hiasan dinding kapal layar, kuda, ayam, hingga tulisan kaligrafi pun ada. Sahabat, untuk membuatnya pertama siapkan cangkang kerang mutiaranya lalu bersihkan bagian luar dengan gurinda. Setelah itu buat pola pada permukaan cangkang kerang yang telah dibersihkan dengan gurinda. Potong pola dengan menggunakan gergaji kawat baja, setelah itu haluskan permukaan dengan menggunakan gurinda. Nah, setelah jadi saatnya merangkai cangkang yang telah dibentuk tadi. Tempelkan menggunakan lem satu persatu pada permukaan figura. Setelah itu kerajinan cangkang kerang mutiara pun siap dipasarkan. Proses pengerjaan kerajinan ini biasanya hanya memakan waktu 1 hingga 2 hari tergantung bentuk, ukuran, dan tingkat kesulitannya. Harganya berkisar mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Sahabat, kerajinan kerang ini tidak hanya diminati warga dalam negeri saja. Wisatawan luar negeri yang sedang berkunjung ke Ambon pun membeli kerajinan ini sebagai buah tangan. Untuk membelinya Anda bisa datang ke Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Di sini terdapat banyak toko penjual kerajinan kerang mutiara maupun tempat pembuatannya. Pastikan Anda tetap di Trans 7 karena selanjutnya kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya yang ada di Maluku. Jadi tetap di Ragam Indonesia.